Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 22102310339, mahasiswa FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang video mengenai transformasi digital di dunia pendidikan oleh founder CEO Ruang Guru. Berikut hasil analisis saya. Pertama, video tersebut menjelaskan tentang transformasi digital di dunia pendidikan, di mana hal tersebut merupakan perjalanan yang berkelanjutan dan menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan masa depan. Di dunia pendidikan, harus terus berinovasi agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Informasi dan komunikasi yang cepat dan luas, era revolusi teknologi keempat telah membawa dampak besar pada sektor kehidupan tersebut, termasuk pendidikan. Oleh karena itu, perubahan mendalam pendekatan pembelajaran dan pengelolaan lembaga pendidikan diperlukan untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan efisien dan inklusif bagi setiap individu. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran membuka peluang bagi model pembelajaran yang lebih adaptif dan personal. Kemajuan dalam platform pembelajaran online berbasis mobile memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Video pembelajaran, aplikasi interaktif, dan sumber belajar digital lainnya menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Peran guru dan pendidik juga mengalami perubahan akibat transformasi digital. Guru tidak lagi hanya menjadi pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran dan mendamping dalam eksplorasi pengetahuan oleh siswa. Keterampilan teknologi yang memadai diperlukan agar guru dapat memfasilitasi pembelajaran kreatif dan interaktif, meningkatkan proses aktif jika dalam proses pembelajaran dan mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Meskipun transformasi digital menjanjikan berbagai manfaat, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas teknologi di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun penggunaan ponsel pintar telah menyebar, masih ada daerah yang kesulitan mendapat akses teknologi. Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan infrastruktur dan aksesibilitas teknologi yang merata di seluruh negeri Indonesia tercinta. Selain itu, literasi digital juga menjadi isu yang perlu diperhatikan. Tidak semua guru, siswa, dan tenaga pendidik memiliki tingkat literasi digital yang sama. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan keterampilan teknologi informasi harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kompetensi dalam memanfaatkan teknologi dan dengan secara maksimal. Transformasi digital di dunia pendidikan juga membutuhkan perubahan paradigma dari semua pihak tersebut. Pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan harus bersedia membuka pikiran untuk menerima perubahan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik. Pemerintah memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan
dan mendukung transformasi di dunia pendidikan. Dukungan anggaran infrastruktur yang memadai kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang teknologi berbasis. Selain itu, pemerintah dalam meningkatkan literasi digital dengan menyediakan pelatihan program pengembangan keterampilan teknologi oleh guru dan tenaga pendidik. Lembaga pendidikan juga harus berperan aktif dalam menerapkan transformasi digital ini. Mereka perlu mengidentifikasi potensi teknologi yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan aksesibilitas teknologi bagi siswa dan guru. Pembelajaran digital juga harus diintegrasikan dengan kurikulum secara efektif untuk mencapai hasil pembelajaran yang secara optimal. Peran guru sangatlah sentral dalam proses transformasi digital di dunia pendidikan. Mereka harus mau belajar dan mengembangkan keterampilan teknologi agar dapat menghadapi tantangan pendidikan di era digital. Guru yang kompeten dalam pemanfaatan akan mampu menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kebutuhan siswa. Selain itu, para guru juga harus dapat mengajarkan literasi digital kepada siswa agar mereka dapat menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Pendidikan tentang etika digital dan keamanan online juga perlu menjadi bagian dari kurikulum untuk melindungi siswa dari potensi risiko yang muncul dalam dunia maya. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital dunia pendidikan. Mereka harus mendukung anak-anaknya untuk menemukan teknologi dalam bijaksana dan manfaat sebagai alat bantu belajar. Orang tua juga harus mengambil peran penting dalam mendampingi anak-anak saat menggunakan teknologi dalam membimbing mereka dalam memilih konten yang bermanfaat dan aman. Di sisi lain, masyarakat juga berperan dalam mendukung transformasi digital di dunia pendidikan masyarakat dan dapat berkontribusi dalam memberikan akses, dukung, dan bagi lembaga pendidikan di lingkungannya. Dengan berpartisipasi dalam program literasi digital dan pendidikan teknologi, masyarakat dapat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya saing di era digital. Dalam menghadapi era transformasi digital, dunia pendidikan juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang harus berubah, meningkatkan infrastruktur, teknologi, dan aksesibilitas harus diupayakan agar tidak ada siswa yang tertinggal dalam belajar. Kurikulum dan metode pembelajaran juga harus diperbaharui agar tetap relevan dengan kebutuhan dan tuntunan masa depan. Secara kesimpulan, transformasi digital di dunia pendidikan adalah sebuah perjalanan yang menarik namun penuh dengan tantangan. Mereka, teknologi, informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran dapat membuka banyak peluang untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan inklusif. Namun, aksesibilitas teknologi literasi digital, perubahan paradigma, peran pemerintah, lembaga pendidikan, guru, orang tua, masyarakat secara keseluruhan harus berjalan seiring untuk mencapai transformasi digital yang berarti dan memberikan dampak positif dalam dunia pendidikan. Rekomendasi yang dapat diambil dari analisis
video adalah untuk lebih mengedepankan aspek komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi mengenai transformasi digital di dunia pendidikan. Penting bagi pembicara untuk menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh berbagai kalangan masyarakat. Tanpa mengurangi keakuratan dan kecerdasan dari konten yang disampaikan. Selain itu, perlu adanya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan strategi transformasi digital di dunia pendidikan. Semua pihak harus bekerja bersama-sama untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mampu merespon perubahan teknologi dengan cepat dan efisien. Pendidikan merupakan fondasi bagi perkembangan suatu bangsa. Dengan menerapkan transformasi digital tepat dan berkelanjutan, Indonesia dapat menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Siswa dapat dipersiapkan dengan lebih baik untuk menghadapi tantangan global menjadi generasi yang berdaya saing tinggi. Transformasi digital di dunia pendidikan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan untuk menciptakan masa depan pendidikan lebih baik dan inklusif bagi semua. Sekian dari presentasi hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.